Sekte terkuat, tanda pisah tanda pisah. Anak muda, saya melihat bahwa tulang Anda sangat indah. Anda adalah satu dari sejuta keajaiban seni bela diri. Anda dapat mempertimbangkan untuk bergabung dengan Sekte Tulang Besi saya sebagai murid, pencapaian masa depan Anda tidak akan terbatas. Di pegunungan yang indah, Jun Changqiao berkata sambil tersenyum kepada seniman bela diri di depannya. Lekukan mulutnya, ditambah dengan wajahnya yang putih, memberi orang perasaan yang sangat tampan. Itu bukan perasaan, itu nyata. Jika seorang wanita melihatnya, dia pasti akan berteriak, dan pasti akan terpesona sampai-sampai mengejutkan. Itu, seniman bela diri dengan syal hijau di kepalanya berkata dengan sopan, bisakah kamu memindahkan kakimu dulu? Melihat ke bawah, ternyata salah satu kaki Jun Changqiao menginjak wajah orang lain. Di sisi lain wajah orang itu, sebenarnya ada jejak kaki yang besar. Dia dipukuli. Dari cara dia jatuh ke tanah dan jejak di dadanya, pukulannya tidak ringan. Jun Changqiao menarik kembali kakinya, berkata dengan nada meminta maaf, melihatmu menggoda murid perempuan cantik dari sekteku, aku tidak bisa menahan diri, aku benar-benar minta maaf. Petik 2, petik 2. Seniman bela diri syal hijau terdiam. Bertemu dengan seorang wanita cantik di hutan belantara, dan hanya naik untuk mengucapkan beberapa patah kata, dia dipukuli oleh pemimpin sekte tulang besi yang memproklamirkan diri. Ini benar-benar nasib buruk. Teman, Jun Changqiao berkata, pikirkan tentang itu. Seniman bela diri syal hijau berkata dengan lemah, saya katakan saya tidak setuju, apakah itu baik-baik saja? Ya, Jun Changqiao berkata dengan serius, sekte tulang besi saya selalu memenangkan hati orang dengan kebajikan, kami tidak akan pernah memaksa orang untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan mereka. Maaf, seniman bela diri berpakaian hijau menahan rasa sakit, menolak, saya telah bergabung dengan sekte musim semi roh, saya tidak bisa menjadi murid sekte Anda. Tidak mudah baginya untuk lulus ujian sekte musim semi roh dan menjadi murid terdaftar, bagaimana dia bisa beralih ke sekte lain. Belum lagi, tulang besi. Hanya dengan mendengar namanya, orang bisa tahu bahwa itu adalah sekte sampah dari benua Starfall. Pergi ke sana hanya akan membuang-buang waktu dan hidup. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal, teman, kamu tidak ditakdirkan dengan tulang besiku. Kian-kian, dia menoleh dan bertanya, orang ini tidak menggertakmu barusan, kan? Di atas batu besar tidak jauh, seorang wanita berbaju putih duduk dengan tenang. Matanya sejernih sungai, dan kulitnya seputih salju. Meskipun dia baru berusia 16 atau 17 tahun, dia memiliki semua kualitas kecantikan. Jika seseorang berbicara tentang cacat, itu karena usianya, dia belum mengembangkan area yang tepat. Pemimpin sekte, Lu Qianqian mengangkat borgolnya dan berkata dengan acuh tak acuh, dia ingin menyentuh tanganku sekarang. Pak, Jun Changqiao mengangkat kakinya lagi dan menginjak wajah seniman bela diri berpakaian hijau itu. Matanya dingin ketika dia berkata, kamu pasti lelah hidup. Beberapa saat yang lalu, dia masih memiliki ekspresi lembut di wajahnya, tetapi tiba-tiba, dia dipenuhi dengan niat membunuh. Kecepatan di mana dia mengubah sikapnya jelas lebih cepat daripada membalik halaman buku. Seniman bela diri berpakaian hijau buru-buru berkata, Tuan, saya tidak. Dia bersumpah bahwa dia memiliki pemikiran seperti itu sekarang, tetapi dia dipukuli bahkan sebelum dia bergerak. Paling-paling, itu bisa dianggap sebagai upaya untuk mengambil keuntungan darinya. Jun Changqiao berkata dengan dingin, Kian-kian tidak akan berbohong. Aku percaya padanya, hari ini, aku harus memberimu pelajaran yang bagus. Bang, 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 petik 2, hembusan angin bertiup di wajah memar dan bengkak seniman bela diri berpakaian hijau itu. Dia tidak merasa nyaman karena tulangnya hampir terlepas dari pemukulan. Sial, dia berusaha keras untuk mengangkat kepalanya dan melihat dua sosok yang secara bertahap kabur. Seniman bela diri berpakaian hijau mengepalkan tanah dan berkata dengan penuh kebencian, aku harus membalas dendam. Jun Changqiao, pemimpin sekte klan tulang besi. Klan tulang besi ini sangat mengesankan. Itu didirikan oleh seorang seniman bela diri dengan nama keluarga Wang. Karena dia telah melompat dari tebing di tahun-tahun awalnya dan tidak jatuh sampai mati, dia dihadiahi makanan oleh seorang pejalan kaki. Setelah itu, ia mendirikan sekte dan mendirikan klan tulang besi. Tujuan sekte itu adalah menjadi orang klan tulang besi dan melakukan hal-hal klan tulang besi. Generasi pertama pemimpin sekte bekerja keras dan membuat nama untuk dirinya sendiri di Jianghu hanya dalam waktu 10 tahun. Sekte juga menjadi sekte kelas 9 dari sekte non-kelas dan menjadi eksistensi paling mempesona di desa Qingyang. Namun, keadaan yang tak terduga, generasi pertama pemimpin sekte pergi ke rumah bordil di kota untuk bersenang-senang. Dia memiliki konflik dengan seseorang dan ditangkap oleh pemerintah. Karena dia gagal keluar dari penjara, dia dipenggal. Seluruh sekte tiba-tiba kehilangan pemimpinnya dan mulai menurun. Tidak ada yang namanya keabadian di dunia.
Sekte kelas 9 sekuat klan tulang besi hanyalah sekejap di panci. Setiap kali pendongeng di desa menyebutkan klan tulang besi dan pemimpin Sekte Wang yang gagal keluar dari penjara dan dipenggal, mereka semua melihat ke langit dan menghela nafas. Anak-anak yang duduk di bangku dan mendengarkan cerita semuanya meneteskan air mata. Meskipun klan tulang besi menurun, itu masih ada. Ketiga murid itu duduk bersama dan dengan senang hati menyelesaikan makannya. Salah satu dari mereka memilih untuk tinggal dan hidup sendiri di sekte, menjaga siang dan malam tanpa pergi. Siapa orang ini? Itu adalah generasi kedua dari pemimpin sekte, Jun Changqiao. Tepatnya, itu adalah Jun Changqiao di masa lalu. Karena malam sebulan yang lalu, dia bangun dan pergi ke toilet. Tepat saat dia berjalan keluar dari aula utama, sebuah plakat yang diukir dengan kata-kata, klan tulang besi, jatuh dan pecah di kepalanya. Kemudian, dia meninggal. Kebetulan, tidak kebetulan, Jun Changqiao, yang datang dari bumi, pindah ke dunia ini dan berhasil menduduki mayat Yuan. Aku, pindah, menyadari bahwa dia tidak mati, Jun Changqiao tertegun untuk sementara waktu. Kemudian, dia menerima ingatan pemilik aslinya dan mengerti bahwa dia beruntung menjadi salah satu dari ribuan transmigran. Sangat bagus, sangat bagus. Metode kultivasi Peerless, buku rahasia keterampilan surgawi, semua jenis sistem muncul. Karena saya, Jun Changqiao, telah datang ke sini, saya akan menjadi seperti rekan-rekan saya, mendominasi dunia lain, mengalahkan semua jenius, dan menjadi dewa surgawi tertinggi, kaisar, iblis, orang suci, dan abadi. Kerja keras terbayar. Setelah menginjak semut yang tak terhitung jumlahnya dan mencubit kutu yang tak terhitung jumlahnya, sistem akhirnya dipicu. Ding, sistem sekte terkuat mulai. Ding, sistem sekte terkuat telah berhasil diaktifkan. Mulai memuat panel data untuk tuan rumah. Suara mendesing. Setelah suara mekanis berhenti, deretan data muncul di penglihatan Jun Changqiao. Nama sekte, klan tulang besi. Pemimpin sekte, Jun Changqiao. Tingkat sekte, tingkat ke-9. Konstruksi sekte, tingkat 1. Anggota sekte, 1/100. Poin kontribusi sekte, 0/100. Misi utama sekte, menjadikan klan tulang besi sebagai sekte terkuat di benua bintang jatuh dalam waktu 100 tahun. Rekrut 100.000 murid. Jika misi tidak selesai, jiwa tuan rumah akan hancur ketika waktunya habis. PS, benua bintang jatuh penuh dengan kekuatan spiritual. Umur orang biasa adalah 200 hingga 300 tahun. Ketika Lord Changqiao melihat kues untuk kues utama, dia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya di sepanjang pahanya. Setelah dengan hati-hati menelusuri ingatan pemilik aslinya, dia menemukan bahwa dia adalah satu-satunya di klan tulang besi, yang juga merupakan sekte tingkat terendah. Dia berjalan ke dapur dan mengangkat pisau dapur ke lehernya. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia meletakkan pisau dapur dan tidak melakukan apapun pada klan tulang besi. Sekte kelas 9, sebuah sekte yang hanya memiliki dia. Menjadi sekte terkuat di benua ini dalam 100 tahun dan merekrut 100.000 murid. Apakah dewa mempermainkannya, atau apakah sistem mempermainkannya? Ding, dalam keputusasaannya, suara mekanis terdengar di telinganya. Selamat kepada tuan rumah karena memulai sistem. Anda telah menerima cincin spasial. Cincin spasial. Jun Changqiao memperhatikan bahwa gelang giok yang indah muncul di pergelangan tangan kanannya dari udara tipis. Kata-kata, cincin interspatial, terukir di atasnya. Sudut mulutnya berkedut. Ini pertama kalinya aku melihat cincin sebesar itu. Alasan mengapa Jun Changqiao dipanggil Jun Changqiao adalah karena orang tuanya ingin dia tersenyum dan bahagia selama sisa hidupnya. Setelah melintasi benua bintang jatuh dan menjadi pemimpin sekte dan mengaktifkan sistem, dia benar-benar lupa apa yang harus dia lakukan untuk tersenyum bahagia. Untuk menjadikan klan tulang besi sebagai sekte terkuat dan menarik 100.000 murid sama sulitnya dengan naik ke surga. Apalagi, masih ada 100 tahun lagi. Sistem orang lain akan memberi mereka peralatan, pengalaman, atau tebasan level 999. Mengapa begitu kacau ketika itu datang kepadanya? Mendesah. Jun Changqiao menghela nafas. Sebagai transmigran, bagaimana saya bisa menyapa teman-teman saya ketika saya keluar? Meskipun dia mengalami depresi, sejak dia di sini, dia harus hidup dengan baik, kan? Pemimpin sekte Jun mulai berkomunikasi dengan cincin spasial yang jelas merupakan gelang dan dengan cepat menjalin hubungan dengannya. Saya harap ada peralatan surgawi dan keterampilan surgawi di dalam. Jun Changqiao berdoa dan pikirannya menyatu ke dalam ruang magis. Setelah memasuki cincin spasial, dia menemukan bahwa tidak ada apapun di area ilusi kecuali batu bata. Di mana peralatan surgawi dan keterampilan surgawi? Setidaknya beri aku telur binatang suci dan biarkan aku menetaskannya perlahan. Sayang sekali, tidak ada apa-apa, hanya batu bata. Jun Changqiao tidak menyerah dan berjalan, diam-diam menantikannya.
Mungkinkah itu artefak surgawi? Dia telah membaca banyak buku dan tahu bahwa seorang transmigran yang memenuhi syarat, yang terpilih, bahkan jika itu adalah batu yang digali dari jamban, itu akan menjadi artefak surgawi kuno yang telah lama hilang. Pemimpin Sekte Jun mulai membayangkan pemandangan indah dirinya memegang batu bata di tangan kirinya dan seutas tali di tangan kanannya. Ketika Jun Changqiao meraih batu bata, dia bisa dengan jelas merasakannya sedikit bergetar. Dia sangat gembira, ada detak jantung. Mungkinkah ada maha kuasa kuat yang tersembunyi di batu bata dan setelah membangunkannya, itu akan mengajariku keterampilan surgawi yang tiada taranya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi bersemangat. Ekspresi Jun Changqiao membeku, darah di tubuhnya tidak bisa ditekan, dan ada kemungkinan itu naik ke tenggorokannya. Batu bata itu menunjukkan layar dengan kata-kata dan serangkaian angka di atasnya, waktu penghancuran diri yang tersisa, 99 tahun, 355 hari, 23 jam, 58 menit, 46 detik. Ada paragraf kecil di pojok kiri bawah. Catatan, selesaikan misi utama dalam 100 tahun dan alat peledak akan dihapus. Ding, ding, petik 2. Setelah beberapa lompatan, waktu berkurang. Cek dia, Jun Changqiao melemparkan batu bata itu ke tanah dan mengutuk, ini bukan senjata dewa, ini bom. Ding, bata itu jatuh ke tanah, dan waktu di layar melonjak dari pukul 23.58 menjadi pukul 22.58. Tuan rumah, item ini disebut Soul Blaster, ia memiliki pikiran dan emosinya sendiri. Jika Anda membuatnya tidak bahagia, itu hanya akan mempercepat hitungan mundur. Celepuk, Jun Changqiao ambruk ke tanah dan terisak, sistem, aku tidak ingin bermain lagi. Aku ingin pulang. Sistem menjawab secara mekanis, sistem telah diaktifkan, tuan rumah harus menyelesaikan kues utama. Jika tuan rumah tetap pasif selama proses dan menunggu kematian, detonator jiwa akan meledak sebelum waktunya. Jun Changqiao merentangkan anggota tubuhnya dan berkata dengan lemah dan sedih, di mana pisaunya? Di mana pisaunya? Aku ingin bunuh diri. Ding, permintaan pertama tuan rumah telah terpenuhi. Kamu telah dihadiahi dengan sabar yang sulit dijaga. Wosh, sebuah pedang muncul di luar angkasa. Jun Changqiao hampir muntah darah. Keinginannya untuk pulang tidak terpenuhi, dan dia senang bunuh diri dengan pisau. Apa penipuan? Jun Changqiao merasa telah ditipu. Tetapi setelah datang ke benua bintang jatuh dan mengaktifkan sistem, dia hanya bisa menerima nasibnya. Karena itu, dia menyesuaikan antarmuka sistem dan melihatnya dengan cermat. Nama sekte, pemimpin sekte, dan anggota sekte mudah dimengerti. Yang membuatnya bingung adalah, apa itu, konstruksi sekte, level 1, dan poin kontribusi sekte, 0/100, pada antarmuka. Tuan rumah, suara sistem terdengar, konstruksi sekte mencakup banyak hal. Semakin tinggi levelnya, semakin banyak fungsi sekte yang dapat diaktifkan. Sebagai contoh, tuan rumah dapat menggunakan pikirannya untuk menyentuh konstruksi sekte dan membuka antarmuka data terperinci. Ada fungsi seperti itu. Jun Changqiao menutup matanya dan menggunakan pikirannya untuk menyentuh kata-kata konstruksi sekte. Sebuah antarmuka kecil muncul di depannya dengan penjelasan singkat. Konstruksi sekte level 1, fungsi tidak tersedia untuk sementara. Konstruksi sekte level 2, buka paviliun penyulingan obat. Konstruksi sekte level 3, buka paviliun smithing. Konstruksi sekte level 4, buka paviliun jimat. Konstruksi sekte level 5, buka paviliun binatang roh. Ada garis kecil kata-kata di belakang. Kontennya adalah, konstruksi sekte hanya dapat diaktifkan setelah mencapai level 5. Jun Changqiao terdiam. Bagaimana cara meningkatkan konstruksi sekte? Untuk meningkatkan konstruksi sekte, tuan rumah harus merekrut lebih banyak anggota. Jadi seperti itu. Jun Changqiao bertanya, apa arti poin kontribusi sekte? Sistem menjelaskan, poin kontribusi sekte dapat digunakan untuk menukar harta di toko perdagangan sekte. Toko perdagangan sekte, mata Jun Changqiao berbinar. Dari apa yang dia tahu, banyak karakter utama dalam novel akan memiliki commerce store setelah mendapatkan sistem. Mereka bahkan akan memberi mereka paket hadiah pemula, memberi mereka satu set peralatan menamparkan wajah di tahap awal. Jun Changqiao dengan hati-hati melihat antarmuka sistem beberapa kali dan bertanya dengan bingung, mengapa tidak ada sekte commerce store. Tuan rumah perlu mendapatkan setidaknya 1 poin kontribusi untuk mengaktifkan sekte commerce store yang tersembunyi. Bagaimana cara meningkatkan poin kontribusi? Untuk mengaktifkan sekte commerce store, tuan rumah harus merekrut lebih banyak anggota. Mendengar ini, Jun Changqiao akhirnya mengerti. Yang disebut sistem sekte terkuat, terlepas dari apakah itu konstruksi sekte atau poin kontribusi, semuanya tidak dapat dipisahkan dari merekrut anggota. Bagus, Jun Changqiao berkata dengan semangat tinggi, mulai besok dan seterusnya, saya akan mulai merekrut anggota. Kenyataan itu sangat kejam.
Karena ketika dia membuka dua pintu yang rusak dengan chat yang terkelupas dan memposting pemberitahuan perekrutan, tidak ada yang menanyakannya selama sebulan. Setelah menunggu setengah bulan lagi, saat Jun Changqiao merasa putus asa, Lu Qianqian datang. Dia berhenti di depan pemberitahuan perekrutan yang dipasang di pintu, ragu-ragu sejenak, lalu masuk dan berkata, "Saya ingin bergabung dengan klan tulang besi." Jun Changqiao, yang berjongkok di tangga di depan istana dan makan mie, langsung tercengang. Setelah menunggu dengan pahit selama puluhan hari, tepat ketika dia hampir kehilangan semua harapan, seorang wanita cantik benar-benar datang. Baginya, ini tidak diragukan lagi merupakan berkah yang luar biasa. Lu Qianqian menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu idiot?" Jun Changqiao buru-buru membuang mangkuk dan sumpitnya, dan dengan antusias menjalani prosedur masuk. Ketika dia mengeluarkan segel Master Sekte, yang mewakili identitasnya sebagai Master Sekte, Lu Qianqian berkata dengan nada bertanya, "Kamu adalah Master Sekte?" "Benar." Jun Changqiao membusungkan dadanya dan berkata dengan serius, "Kursi ini adalah Master Sekte tulang besi. Aku akan meninggalkan sekte, cantik, jangan, petik 2. Menggunakan semua keahliannya dan mengganggu tanpa malu-malu, Jun Changqiao akhirnya membuat Lu Qianqian tinggal, sehingga dia bukan lagi satu-satunya orang di sekte terpencil. Ding, anggota sekte, 2100. Ding, poin kontribusi sekte, 1100. Ding, poin kontribusi terpenuhi, sistem diaktifkan, tokoh sekte. Setelah serangkaian pemberitahuan, Jun Changqiao mengeluarkan panel atribut sekte, dan melihat bahwa di bawah misi utama, kata-kata tokoh sekte muncul begitu saja. Benar-benar ada tokoh. Jun Changqiao sangat gembira, dan pikirannya menyentuh tokoh sekte. Adegan di depannya berubah, dan panel seperti gudang muncul, mencantumkan banyak produk. Pil pembersih sumsum 9 transformasi. Telapak prajna gajah naga. Langkah naga sekilas. Seni harmoni 5 elemen yin yang. Armor pertempuran es dingin 1000 tahun. Tubuh api suci. Melihat keterampilan bela diri, pil, dan baju perang yang terdaftar di toko sekte, detak jantung Jun Changqiao bertambah cepat. Hanya dengan mendengar nama-namanya, dia tahu bahwa hal-hal ini benar-benar luar biasa. Detik berikutnya, ekspresi Sekte Master Jun membeku, karena harga setiap item setidaknya 10.000 poin kontribusi. Tidak mungkin, mulut Jun Changqiao berkedut keras, sangat mahal. Dengan hanya 1 poin kontribusi, melihat item yang berharga 10.000 poin kontribusi untuk ditukar, dia benar-benar merasa seperti anjing. Tuan rumah, sistem mengingatkannya, Anda sedang melihat toko tingkat tinggi. Jun Changqiao baru menyadari bahwa ada beberapa tombol di sisi kiri toko, yang masing-masing tertulis, toko pemula, toko menengah, dan toko tingkat tinggi. Tidak heran itu sangat mahal, jadi ini adalah toko tingkat tinggi. Dia buru-buru mengklik toko pemula, dan panel baru muncul. Hanya ada satu item di toko pemula, yang disebut paket hadiah pemula, yang membutuhkan 1 poin kontribusi untuk ditukar. Paket hadiah pemula. Jun Changqiao sangat gembira, ini dia. Dia tidak percaya bahwa akan ada sesuatu yang lebih murah dari ini di toko. Ding, tuan rumah menghabiskan 1 poin kontribusi, menerima paket hadiah pemula, telah ditransfer ke cincin luar angkasa. Ding, poin kontribusi sekte, 0/100. Jun Changqiao tidak peduli bahwa poin kontribusinya kembali ke 0. Dia buru-buru memasuki cincin luar angkasa, dan melihat kotak hadiah merah di sebelah bom waktu. Dia dengan bersemangat membukanya. Ding, tuan rumah membuka paket hadiah pemula, menerima jimat pelarian X1. Ding, tuan rumah membuka paket hadiah pemula, menerima jimat pelarian X1. Ding, tuan rumah membuka paket hadiah pemula, menerima jimat pelarian X1. Ding, tuan rumah membuka paket hadiah pemula, menerima jimat pelarian X1. Setelah serangkaian pemberitahuan, 4 jimat muncul dari udara tipis di cincin luar angkasa, dan mulut Jun Changqiao berkedut. Melarikan diri, kedengarannya seperti dia sedang berlari untuk hidupnya. Melarikan diri jimat, kedengarannya seperti jimat pertahanan. Melarikan diri, kedengarannya seperti itu digunakan untuk mempercepat perjalanan. Menyeberang ke dunia lain, jika bukan untuk pamer dan menamparkan wajah, apa gunanya hidup jika Anda hanya tahu cara melarikan diri dan menerima pukulan? Ding, tuan rumah membuka paket hadiah pemula, menerima jimat pelarian X1. Melepaskan jimat, Jun Changqiao berkata, apa ini? Sistem menjelaskan, jimat pelarian dapat digunakan untuk meningkatkan budidaya tuan rumah dengan cepat. Apakah begitu? Jun Changqiao sangat gembira. Sepertinya ini adalah item paling berharga dalam paket hadiah pemula. Bagaimana cara menggunakannya? Hancurkan, Pak. Jun Changqiao bahkan tidak memikirkannya. Dia langsung menghancurkan jimat dengan kata, pengalaman.
Dalam sekejap, aura agung muncul dari tubuhnya dan mengalir melalui 8 meridian luar biasa. Ding, tuan rumah telah berhasil menembus ke tingkat ketiga dari alam pembukaan saluran. Ding, tuan rumah telah berhasil menembus pembukaan meridian level 4. Ding, tuan rumah telah berhasil menembus tahap pembukaan saluran level 5. Setelah jimat pengalaman dihancurkan, kultivasi Jun Changqiao menerobos dari level 2 ke level 5. Prajurit dari benua bintang jatuh memiliki total 12 meridian utama di tubuh mereka. Membuka satu meridian berarti membuka satu segmen meridian. Membuka semua 12 meridian berarti membuka 12 segmen meridian. Tentu saja, membuka meridian hanyalah awal dari benua bintang jatuh. Di atas mereka adalah murid bela diri, guru bela diri, Wu Zong, raja bela diri, Wu Huang, Wu Sheng, dan kaisar bela diri. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin kuat kekuatannya. Dikatakan bahwa para ahli yang telah mencapai tingkat raja bela diri atau bahkan lebih tinggi dapat terbang di udara dan memenggal kepala orang dari jarak ribuan mil. Sangat baik, merasakan pengumpulan energi yang kuat di tubuhnya, wajah Jun Changqiao dipenuhi dengan kegembiraan. Jika para pejuang yang tinggal di benua bintang jatuh dan mengolah metode kultivasi mental mereka untuk menerobos tahu bahwa dia telah menembus 3 tingkat dengan menghancurkan selembar kertas, mereka akan sangat iri sehingga mereka akan muntah darah. Jun Changqiao mengeluarkan kertas kuning dengan tulisan, segel pembuka, dan bertanya, apa gunanya benda ini? Sistem mengatakan, jimat segel pembuka digunakan untuk membuka segel sabar yang sulit dijaga. Pedang itu memiliki segel, ya, sabar yang sulit dijaga memiliki segel yang menekannya. Tuan rumah harus mengandalkan talisman segel pembuka untuk membuka segel sebelum dapat digunakan secara normal. Wajah Jun Changqiao dipenuhi dengan garis-garis hitam. Senjata yang diberikan oleh Swiss harus dibuka kuncinya sebelum bisa digunakan. Apa yang asterisk seek up pengaturan? Mendesah. Memikirkan sistem sialan dan permintaan pertama, Jun Changqiao menatap langit dan menghela nafas lagi. Jangan mendesah lagi, Lu Qianqian berkata dengan acuh tak acuh, ayo cepat. Kalau tidak, ketika gerbang kota Qingyang ditutup, kita harus tidur di alam liar lagi. Karena dia ingin mengembangkan sekte, dia harus merekrut murid. Menurut ingatan tuan sebelumnya, Jun Changqiao tahu bahwa kota Qingyang akan mengadakan upacara perekrutan dalam waktu setengah bulan. Pada saat itu akan menarik banyak pria dan wanita muda. Ini adalah kesempatan bagus untuk merekrut anggota. Akibatnya, pemimpin sekte Jun bergegas bersama Lu Qianqian dan secara kebetulan bertemu dengan seniman bela diri Shal Hijau di alam liar. Qianqian, Jun Changqiao tersenyum dan berkata, aku sedikit lelah. Bagaimana kalau aku istirahat sebentar? Tidak, Lu Qianqian berkata dengan dingin. Petik 2, Jun Changqiao terdiam dan hanya bisa melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba, suara langkah kaki tergesa-gesa datang dari belakangnya. Melihat ke belakang, dia melihat beberapa seniman bela diri berseragam mengejarnya dan mengelilinginya. Kakak senior Li, seniman bela diri Shal Hijau menutupi wajahnya dan berkata dengan marah, dia yang memukulku. Seniman bela diri bernama kakak senior Li melirik Jun Changqiao dan berkata dengan dingin, keberanianmu tidak kecil, berani memukul orang-orang dari sekte musim semi rohku. Sekte musim semi roh. Jun Changqiao merasa bahwa sekte ini sedikit akrab. Lu Qianqian berkata dengan ringan, pemimpin sekte Mata Air Roh adalah sekte tingkat 9 dari desa Mata Air Roh. Jadi begitulah, Jun Changqiao ingat, mendengar wanita itu memanggilnya pemimpin sekte, kakak senior Li berkata dengan tidak percaya, kamu adalah pemimpin sekte. Jun Changqiao sangat terluka, saya terlihat sangat mengesankan, bukankah saya terlihat seperti pemimpin sekte? Kakak senior Li, seniman bela diri Shal Hijau menutupi wajahnya yang bengkak dan berkata, dia bilang dia adalah pemimpin sekte klan tulang besi. Klan tulang besi, hahaha, bukankah pemimpin sekte yang pergi ke rumah bordil dan ditangkap oleh pihak berwenang dan gagal melarikan diri dari penjara dan dipenggal? Saya mendengar bahwa para murid mengadakan makan perpisahan, bagaimana mereka bisa tetap ada? Wajah murid Spirit Spring sekte penuh dengan penghinaan dan ejekan. Meskipun mereka berdua sekte tingkat 9, tetapi sekte Mata Air Roh mereka lebih unggul dari klan tulang besi dalam hal yayasan dan murid. Mendesah, Jun Changqiao menghela nafas dalam hati. Mengetahui bahwa pemimpin sekte Wang sebelumnya dipenggal karena dia pergi ke rumah bordil, dia terdiam untuk waktu yang lama. Pria, adalah normal untuk pergi keluar dan bersantai. Sejak ditangkap, Anda harus patuh menerima reformasi, mengapa Anda harus mengambil risiko melarikan diri dari penjara? Jun Changqiao tidak bisa mengerti, karena dia masih belum benar-benar memahami tujuan sekte, menjadi orang dari tulang besi, untuk melakukan hal-hal dari tulang besi. Setiap orang, Jun Changqiao tertawa, kamu menghentikanku hanya untuk mempermalukan klan tulang besiku.
Kakak senior Li meludah, berkata, sekte sampah berani menyebut dirinya, sekte ini, apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah seseorang yang penting? Seorang pria yang rambutnya bahkan belum tumbuh, kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi pemimpin sekte? Murid baru benar-benar sesuatu, dipukuli oleh sampah ini, jika ini menyebar, itu akan membuat malu sekte musim semi roh saya. Murid-murid sekte musim semi roh sama sekali tidak menempatkan Jun Changqiao di mata mereka, melakukan yang terbaik untuk mempermalukan dan mengejeknya. Ini hanyalah penjahat biasa yang tidak punya otak, jika saya tidak menginjak-injak mereka di bawah kaki saya, bagaimana saya bisa hidup sesuai dengan identitas saya sebagai seorang transmigran? Jun Changqiao menyingsingkan lengan bajunya, berkata, Kian-Kian, menjauhlah, aku ingin memberi pelajaran pada kelompok idiot ini. Lu Kian-Kian berbalik dan mundur, tetapi meninggalkan beberapa kata acuh tak acuh, jika kamu mati, ingatlah untuk memberikan posisi pemimpin sekte kepadaku. Jun Changqiao hampir jatuh. Wanita dingin dan arogan ini, dia sebenarnya memiliki ambisi untuk mengingini posisi pemimpin sekte. Jika dia tidak terikat oleh sistem terkutuk, dia benar-benar akan sangat senang untuk menyerahkan posisi pemimpin sekte kepada Lu Kian-Kian, dan kemudian diam-diam menjadi pria tampan yang santai di dunia lain. Oke, Jun Changqiao berkata, jika aku mati, posisi pemimpin sekte adalah milikmu. Saat berbicara, dia mengepalkan tangan kanannya, dan di pergelangan tangannya secara bertahap muncul 3 cincin cahaya yang cemerlang. Setiap kali seorang seniman bela diri dari benua bintang jatuh membuka meridian, ketika energi roh mereka meletus, cincin cahaya akan mengembun di pergelangan tangan mereka. Haha, hanya membuka 3 meridian, pemimpin sekte tulang besi ini benar-benar lemah. Aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian untuk menghadapi kita pembudidaya pembukaan meridian tahap keempat. Murid sekte musim semi roh mencemooh. Dalam pandangan mereka, seorang pemimpin sekte, bahkan jika hanya peringkat 9, setidaknya harus menjadi murid bela diri. Kultivator pembuka meridian tahap ketiga sebagai pemimpin sekte. Ini hanyalah lelucon besar. Jun Changqiao menyipitkan matanya, berkata, pembukaan meridian tahap ketiga sudah cukup untuk berurusan denganmu. Apakah begitu? Ketiga murid secara bersamaan melepaskan energi roh mereka, dan 4 cincin cahaya muncul di pergelangan tangan mereka. Cek-cek, jadi mereka semua adalah pembukaan meridian tahap keempat. Tidak heran mereka dengan arogan datang untuk mencari masalah dengan saya. Anak, kakak senior Li menyeringai, jika Anda berlutut dan memohon belas kasihan, sekte mata air roh saya dapat memberi Anda wajah dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ding, misi sampingan diaktifkan. Mendengar perintah sistem, Jun Changqiao tercengang. Membuka panel sekte yang hanya bisa dilihatnya, dia melihat bahwa di bawah misi utama, ada misi sampingan. Isinya adalah berurusan dengan 4 murid sekte musim semi roh yang memprovokasi dia. Brengsek, ada misi sampingan. Sistem berkata, misi sampingan membutuhkan kondisi khusus untuk dipicu. Jika tuan rumah menyelesaikannya, dia akan menerima sejumlah poin kontribusi sekte. Mata Jun Changqiao tiba-tiba menyala. Jika dia ingin mengembangkan sekte, dia harus menjadi kuat. Kekuatan tergantung pada barang di toko sekte, yang membutuhkan poin kontribusi untuk ditukar. Karena ada misi yang menghadiahkan poin kontribusi, dia harus melakukannya. Jun Changqiao dengan dingin berkata, berlutut. Anda pasti sudah kehilangan akal. Petik 2. Begitu suaranya jatuh, tangan kanannya mengepal, dan tiba-tiba meninju. Langkah ini cepat dan ganas. Lu Kian-Kian berpikir dengan penuh minat, pemimpin sekte saya tampaknya tidak lemah. Kamu mencari kematian, kakak senior Li dengan dingin berteriak, mengangkat tinjunya untuk menghadapi serangan itu. Ledakan, kedua tinju bertabrakan, dan udara beriak lemah. Ini disebabkan oleh tabrakan energi spiritual. Dalam ingatan Jun Changqiao, seniman bela diri tingkat tinggi dapat menghancurkan ruang jika mereka menggunakan energi spiritual untuk melawan. Deng, kakak senior Li mundur beberapa langkah. Ketika dia menstabilkan tubuhnya, tinju kanannya tiba-tiba membengkak. Sial, dia marah dan bingung ketika dia berkata, bagaimana mungkin seorang pembudidaya alam pembukaan meridian tahap ketiga memiliki kekuatan seperti itu. Jun Changqiao berjalan mendekat, karena aku adalah master sekte. Ledakan, deng, kakak senior Li mundur lagi dan duduk di tanah. Rasa sakit datang dari serangan di dadanya, dan wajahnya berubah ganas. Ding, jaga 14 murid sekte musim semi roh. Melihat perubahan dalam data misi samping, Jun Changqiao tercengang. Kami sudah menyelesaikan satu. Sial, meskipun kakak senior Li telah kehilangan kemampuannya untuk bertarung, dia menahan rasa sakit dan meraung, pergi. Mengenakan biaya. Petik 2. 3 murid dari sekte musim semi roh segera menyerang. Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, banyak lawan sedikit. Tak tahu malu. Petik 2.
Sampah sebagai master sekte adalah hal yang paling memalukan. 3 murid dari sekte musim semi roh pasti ingin bertarung dengan banyak orang dan tidak berniat untuk berhenti. Bagus, Jun Changqiao berkata dengan dingin, karena kalian sangat tidak tahu malu, jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasih hari ini. Saat dia berbicara, lapisan udara muncul di sekelilingnya dan cincin cahaya di pergelangan tangannya langsung berubah menjadi 5. Alam pembukaan meridian tahap kelima. Bagaimana ini mungkin? 3 murid dari sekte musim semi roh menatap dengan mata terbuka lebar. Setelah melihat 5 cincin cahaya di pergelangan tangan Jun Changqiao, mata indah Lu Qianqian dipenuhi dengan kejutan. Setelah bergabung dengan klan tulang besi, dia selalu berpikir bahwa alam tertinggi yang bisa dicapai oleh Master Sekte adalah tahap kedua. Sudah mengejutkan bahwa dia bisa mencapai tahap ketiga. Sekarang dia mencapai tahap kelima, itu bahkan lebih sulit dipercaya. Jun Changqiao yang asli hanyalah alam pembukaan meridian tahap kedua. Tetapi Jun Changqiao yang bertransmigrasi mengandalkan jimat pengalaman dan dengan mudah menerobos ke tahap kelima meridian opening realm. Tingkat kultivasi ini tidak ada apa-apanya di benua bintang jatuh, tetapi cukup untuk berurusan dengan alam pembukaan meridian tahap keempat. Jun Changqiao melangkah maju. Diresapi dengan kekuatan roh, tinju kanannya tiba-tiba berayun dan langsung mengirim murid sekte musim semi roh yang dalam keadaan linglung terbang. Ding, berurusan dengan 24 murid sekte musim semi roh yang memprovokasi dia. Sekelompok sampah, berani sombong di depanku, kamu tidak tahu hidup dari mati. Jun Changqiao mengayunkan tinjunya lagi dan mengirim murid sekte musim semi roh lainnya terbang. Ding, berurusan dengan 34 murid sekte musim semi roh yang memprovokasi dia. Mengandalkan jimat pengalaman untuk membuka 5 meridian, Jun Changqiao dengan mudah menggertak kelompok murid realm pembukaan meridian tahap keempat ini. Melihat temannya dikirim terbang, murid sekte musim semi roh lainnya buru-buru mundur ketakutan. Kamu tidak bisa lari. Jun Changqiao melangkah maju dan melemparkan pukulan. Peng, murid sekte musim semi roh terakhir dikirim terbang dan kemudian jatuh ke tanah dengan putus asa. Ding, berurusan dengan 44 murid sekte musim semi roh yang memprovokasi dia. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi sampingan. Anda telah menerima 4 poin kontribusi sekte. Ding, poin kontribusi sekte, 4100. Jun Changqiao membuka panel dan melihat bahwa poin kontribusi sektenya telah berubah dari 0 menjadi 4. Sudut mulutnya tiba-tiba terangkat menjadi senyum cerah. Meskipun hadiahnya kecil, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Tepuk, Jun Changqiao bertepuk tangan dan berkata, mengapa kamu belum belajar? Gunung hijau tidak berubah, air hijau mengalir selamanya, kita akan bertemu lagi. Kakak senior Li bangkit dengan susah payah dan setelah mengatakan ini, dia membawa ketiga muridnya dan melarikan diri dalam keadaan menyesal. 4 saudara senior, tunggu aku. Penggarap syal hijau mengejarnya dengan panik. Saudara laki-laki ini mungkin tidak menyangka bahwa saudara laki-laki senior yang dia temukan akan dengan mudah ditangani oleh orang itu. Konflik berakhir setelah Jun Changqiao mengungkapkan kekuatan sejatinya, dan ketika dia menyelesaikan misi sampingan dan menerima 4 poin kontribusi, itu bisa dianggap sebagai rejeki nomplok. Lu Qianqian berkata, kita harus membunuh mereka untuk mencegah masalah di masa depan. Jun Changqiao berkata tanpa berkata-kata, tidak perlu begitu kejam, kan? Sebagai seseorang yang berasal dari bumi dan mengenyam pendidikan tinggi, dia benar-benar tidak memiliki dorongan untuk membunuh orang karena sedikit konflik. Lu Qianqian berkata dengan ringan, di benua bintang jatuh di mana yang kuat memangsa yang lemah, berbelas kasih kepada musuh adalah kekejaman terbesar. Jika Anda bahkan tidak mengetahui hal ini, Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin sekte. Jun Changqiao terdiam. Ya, dia bukan lagi penduduk bumi, tetapi seseorang dari benua bintang jatuh. Di sini, yang kuat memangsa yang lemah. Berbelas kasih kepada musuh berarti kejam terhadap diri sendiri. Ding, sambil berpikir, sebuah suara terdengar di telinganya, misi sampingan dipicu. Misi sampingan lain dipicu. Jun Changqiao buru-buru mengeluarkan panel sekte. Dia melihat bahwa misi sampingan yang disajikan di panel adalah, mendidik Lu Qianqian dengan prinsip-prinsip hebat dan melindungi martabat pemimpin sekte. Misi macam apa ini? Jun Changqiao sedikit bingung. Tetapi segera dia mengerti sesuatu dan berpikir dalam hati, Lu Qianqian adalah seorang murid. Jika dia mengajari saya, di mana martabat pemimpin sekte itu? Meskipun sekte tegak tulang besi hanyalah sekte kelas 9 dengan hanya 2 orang, bagaimanapun juga Jun Changqiao adalah master sekte. Jika seorang murid berani berkhotbah di depannya, martabat apa yang dia miliki sebagai master sekte? Tidak, dia harus membangun martabatnya dan membiarkan wanita ini mengerti bahwa dia adalah master sekte tegak tulang besi dan atasan langsungnya. Uhuk-uhuk, Jun Changqiao membasahi tenggorokannya,
meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berkata dengan serius, Qian, apa yang kamu katakan tadi benar. Kita tidak bisa berbelas kasih kepada musuh kita. Tapi kita harus ingat, kami pembudidaya bela diri mengolah Dao. Apa yang kami kultivasi adalah hati. Jika kita menggertak orang lain dan yang lemah, kita tidak berbeda dengan dan pengganggu lokal. Apalagi, beberapa murid sampah bukanlah ancaman bagiku. Jika saya membunuh mereka, itu pasti akan merusak prestise sekte. Petik 2. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi sampingan. Anda telah menerima 1 poin kontribusi sekte. Ding, poin kontribusi sekte, 5.100. Itu selesai begitu saja. Jun Changqiao tercengang. Dia berpikir bahwa dia harus meyakinkan Lu Qian dengan sepenuh hati untuk dianggap sukses. Faktanya, pencarian sampingan ini tidak memiliki persyaratan yang ketat. Selama Jun Changqiao membuat pernyataan dan menunjukkan martabat yang seharusnya dimiliki oleh seorang master sekte, itu akan dianggap selesai. Apakah Lu Qian mendengarkan atau tidak adalah urusannya sendiri. Dari cara dia memandang Jun Changqiao, seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Dia tahu bahwa wanita ini tidak mendengarkan sama sekali. Saya mengerti, Lu Qian berkata, membunuh sampah ini adalah aib bagi gengsi master sekte. Biarkan aku melakukannya atas namamu. Dentang. Pedang panjang itu terhunus, dan udara dingin menyebar. Jun Changqiao menangis dan berkata, Qian, mengapa kamu tidak mengerti? Maksudku. Hei, jangan pergi. Lu Qian, kamu seorang wanita. Seorang wanita harus bertindak seperti seorang wanita dan tidak hanya tahu bagaimana bertarung dan membunuh. Lu Qian berhenti, dan matanya yang indah menjadi dingin ketika dia berkata, siapa bilang wanita tidak bisa bertarung dan membunuh? Dia sangat cantik. Dari sudut pandang Jun Changqiao, tidak ada kekurangan. Namun, rasa dingin dan niat membunuh di matanya membuatnya merasa khawatir. Dia berpikir dalam hati, ini pasti seorang wanita dengan cerita. Jun Changqiao tidak tahu apa-apa tentang identitas dan latar belakang Lu Qian ketika dia bergabung dengan sekte tegak tulang besi. Dia pernah berpikir tentang apakah dia harus menemukan kesempatan untuk bertanya padanya, tetapi setelah beberapa saat kontak, dia menemukan bahwa dia selalu dingin dan acuh tak acuh, jadi dia menyerah pada ide itu. Tidak mudah bergaul dengan wanita yang berkepribadian dingin. Lebih baik tidak memprovokasi dia. Qian, Jun Changqiao tersenyum dan berkata, singkirkan pedangmu dulu. Dentang, Lu Qian menyarungkan pedangnya dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu adalah pemimpin sekte, aku akan mendengarkan perintahmu. Tapi ingat, jangan meremehkan wanita. Penghinaan. Jun Changqiao terdiam. Saya tidak ingin Anda berkelahi dan membunuh karena saya khawatir Anda akan menghadapi bahaya. Jun Changqiao merasa bahwa posisinya sebagai kepala sekte tidak terlalu bermartabat, karena dia tidak melihat sedikit pun rasa hormat dan kekaguman di mata satu-satunya murid perempuannya. Bagaimana dia bisa membuatnya memperlakukannya dengan hormat? Jun Changqiao memikirkannya sepanjang jalan, tetapi dia tidak bisa memikirkan ide bagus, jadi dia memutuskan untuk tidak memikirkannya. Dia membuka panel atribut dan melihat 5 poin kontribusi. Dia berpikir, bisakah saya menukar sesuatu di toko? Dia melewatkan toko pemula dan langsung membuka toko pemula. Sebuah arai mempesona item muncul di depan matanya. Verbal Talisman, membutuhkan 10 poin kontribusi. Ichichel Talisman, membutuhkan 10 poin kontribusi. Pedang ujung dingin pemula, membutuhkan 10 poin kontribusi. Nine Heavy Collapsing Fist, membutuhkan 10 poin kontribusi. Petik 2, Jun Changqiao, yang hanya memiliki 5 poin kontribusi, melirik item yang membutuhkan 10 poin kontribusi untuk ditukar satu per satu, dan dia langsung berkecil hati. Tidak ada yang murah, tidak ada yang membutuhkan 1 poin kontribusi untuk ditukar. Di sana ada. Jun Changqiao terus mencari dan menemukan bahwa di bagian terakhir, ada item yang hanya membutuhkan 1 poin kontribusi untuk ditukar. Itu disebut pil penyembuhan pemula. Dia tidak terluka, jadi tidak ada gunanya menukar benda ini. Bahkan jika itu gratis, aku tidak bisa menukarnya. Item di toko pemula, kecuali untuk pil penyembuhan pemula, semuanya membutuhkan 10 poin kontribusi. Ini membuat Jun Changqiao dengan enggan menyimpannya. Mendesah, dia hanya bisa pergi ke kota Qingyang dan merekrut murid untuk meningkatkan poin kontribusinya. Lu Qian, yang berjalan di depan, berhenti. Tangannya yang seperti batu giok dengan ringan bertumpu pada gagang pedangnya. Dia mengerutkan kening dan berkata, ada seseorang. Ada seseorang. Jun Changqiao buru-buru melihat dan menemukan bahwa ini adalah jalan resmi. Hanya ada pohon dan batu di kedua sisi. Bahkan tidak ada bayangan seseorang. Dia tidak berpikir bahwa Lu Qian akan bercanda dengannya. Dia bertanya, di mana orang itu? Lu Qian tidak mengatakan apa-apa. Ia terus memandangi semak-semak di pinggir jalan.
Jun Changqiao mengikuti garis pandangnya dan melihat semak-semak sedikit bergetar, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya. Dia bertanya dengan hati-hati, mungkinkah itu binatang buas yang mengamuk? Tidak hanya ada manusia di benua bintang jatuh. Ada juga binatang mengamuk. Meskipun mereka tidak berlatih seni bela diri, mereka sangat kuat. Misalnya, dalam perjalanan ke sini, Jun Changqiao bertemu dengan binatang buas yang sebanding dengan murid bela diri di hutan pegunungan di mana hanya ada sedikit orang. Fisik itu, kekuatan itu bisa menghancurkan batu dan pohon dengan satu pukulan. Itu seperti mainan. Setelah melihat kekuatan dari binatang yang mengamuk, pemimpin Sekte Jun dengan tegas memilih untuk mengambil jalan memutar. Dia mengatakan bahwa hutan pegunungan di depan penuh dengan kotoran dan air seni dan tidak cocok untuk berjalan. Itu bukan binatang buas yang mengamuk. Lu Qianqian berkata, itu seseorang. Seseorang. Jun Changqiao segera menghela nafas lega. Selama itu bukan binatang buas yang bisa menghancurkan gunung dan pohon, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pemimpin Sekte Jun menyombongkan diri. Ketika dia menyingkirkan semak-semak, dia melihat seorang kultivator berlumuran darah tergeletak di tanah. Itu bukan hanya seseorang, itu adalah orang yang terluka parah. Lu Qianqian juga berjalan mendekat dan berkata, dia terluka parah. Saat dia berbicara, dia melepaskan gagang pedang dan melihat ke langit. Dia berkata, hari mulai gelap, ayo cepat. Jun Changqiao berseru, kami tidak akan menyelamatkannya. Lu Qianqian menatapnya seolah dia sedang melihat orang idiot. Dia berkata, kamu masih berencana untuk menyelamatkannya. Jun Changqiao berkata, menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 lantai. Lu Qianqian berkata dengan acuh tak acuh, siapa yang tahu jika dia dikejar oleh musuh. Jika kamu menyelamatkannya, kamu mungkin membawa masalah bagi dirimu sendiri dan sekte. Meskipun dia telah pindah, Jun Changqiao memahami prinsip ini. Dia berjongkok dan mengangkat setengah dari pakaian berlumuran darah pria yang terluka itu. Dia berkata, apakah menurut Anda cedera di punggungnya disebabkan oleh seseorang? Lu Qianqian menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bekas cakar. Jun Changqiao berkata, jadi itu adalah binatang buas yang melukainya, bukan musuh. Lu Qianqian setuju dan berkata dengan acuh tak acuh, orang ini terluka parah dan bisa mati kapan saja. Bagaimana Anda bisa menyelamatkannya jika Anda tidak mengerti obat-obatan? Meskipun saya tidak mengerti obat-obatan, Jun Changqiao membuka telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum, tapi ada pil penyembuhan. Lu Qianqian melirik pil seukuran kacang di telapak tangannya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, dari warna pil ini, itu tidak lebih dari obat luka biasa. Bisakah itu menyembuhkan orang yang terluka parah? Apakah itu berhasil atau tidak, kita akan tahu setelah kita mencobanya. Jun Changqiao membalikkan pria yang terluka itu dan membuka mulutnya. Dia melemparkan pil itu ke dalam dan mengedarkan energi spiritualnya untuk mendorongnya ke dalam tubuhnya. Lu Qianqian tidak mengatakan sepatah kata pun. Orang ini tidak hanya mengalami luka luar, tetapi juga luka dalam. Pil penyembuhan biasa tidak bisa menyembuhkannya. Uhuk-uhuk, tiba-tiba, pria terluka yang tidak sadarkan diri itu batuk 2 kali. Kelopak matanya yang tertutup bergetar beberapa kali dan kemudian terbuka dengan susah payah. Dia bangun, mata indah Lu Qianqian dipenuhi dengan kejutan. Jun Changqiao menyeringai dan berkata, efek dari pil penyembuhanku terlihat cukup bagus.